Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmayu. Saya dari kelompok 8 yang akan menjelaskan tentang pendekatan behavioral klasik dan operan untuk pembelajaran. A. Pendekatan behavioral. 1. Pengertian pendekatan behavioral. Pendekatan behavioral adalah pendekatan yang menekankan pada dimensi pada kognitif individu dan menawarkan berbagai metode yang berorientasi pada tindakan atau action oriented untuk membantu mengambil langkah yang jelas dalam mengubah tingkah laku. Behaviorisme memandang perilaku manusia sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan luar dan rekayasa atau conditioning terhadap manusia tersebut. Aliran ini menganggap bahwa manusia adalah netral, baik atau buruk perilakunya ditentukan oleh situasi dan perlakuan yang dialami oleh manusia tersebut. Pendekatan behavioristik bersandar pada konsep stimulus dan respon, di mana seorang individu akan berperilaku sesuai stimulus yang ia terima. Mempelajarinya kemudian menentukan respon atau stimulus tersebut. Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama teori belajar, karena seluruh perilaku manusia adalah hasil belajar. 2. Tokoh-tokoh behavioristik. A. John B. Watson merupakan pendiri pendekatan psikologis yang dikenal dengan behaviorisme klasik. Watson berpendapat bahwa konsep belajar ialah memperbanyak refleks yang dibawa sejak lahir melalui conditioning. B. Ivan Petrovich. Sekitar abad ke-20, Pavlov menemukan teori klasik conditioning atau pengkondisian klasik. Karakteristik esensial pengkondisian klasik stimuli netral adalah bahwa stimulus yang sebelumnya netral kemudian mampu menimbulkan respon karena asosiasinya yang sama atau rendah. C. Harvard B. F. Skinner. Dalam pendekatannya, Skinner membedakan antara respon yang dibangkitkan oleh stimulus. Konsep yang digunakan Skinner dikenal dengan operan conditioning atau pengondisian operan. Skinner mengatakan bahwa unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan atau reinforce, di mana pengetahuan yang dibentuk melalui ikatan stimulus respon dan semakin kuat bila diberi penguatan. Respon dikuatkannya dengan menghilangkan atau menyingkirkan stimulus yang tidak menyenangkan. Skinner telah menekankan penggunaan penguatan positif dalam membentuk berperilaku. Pendekatan behavioral terhadap penilaian yang dipengaruhi oleh Skinner ini menekankan 3 hal. 1. Identifikasi perilaku tertentu, sering disebut perilaku sasaran atau respon sasaran. 2. Identifikasi faktor lingkungan tertentu yang menghilangkan, mengisyaratkan, atau menguatkan perilaku sasaran. 3. Identifikasi faktor lingkungan tertentu yang dapat dimanipulasi untuk mengubah perilaku. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selvi Amelia Sari. B. Token ekonomi. 1. Pengertian token ekonomi. Token ekonomi adalah suatu bentuk reinforcement positif, di mana klien menerima suatu token ketika mereka memperlihatkan perilaku yang diinginkan. Setelah klien mengakumulasikan token dalam jumlah tertentu, mereka dapat menukarkannya dengan reinforcer. Token ekonomi atau disebut juga dengan tabungan keping merupakan salah satu bentuk aplikasi dari pendekatan behavior, yang mana pendekatan behavior sangat erat dengan hubungannya dengan modifikasi perilaku. Token ekonomi mempresentasikan aplikasi paling jelas dari prinsip pengkondisian operan untuk masalah perubahan perilaku. Perilaku sasaran dipilih dan penguatan dibuat berdasarkan performa dari respon yang diinginkan. 2. Cara mengimplementasikan teknik token ekonomi. Reid 1999 menyediakan langkah-langkah untuk melaksanakan token ekonomi, karena tujuan utama token ekonomi untuk memodifikasi perilaku. Langkah yang pertama seharusnya adalah mengidentifikasi perilaku-perilaku yang perlu diubah. Langkah kedua adalah membuat dan mendisplay aturan. Sangat penting untuk memastikan bahwa semua partisipan memahami aturan untuk memberikan token, kuantitas token yang dianugerahkan untuk perilaku-perilaku yang berbeda, dan kapan klien dapat menukarkan token untuk mendapatkan reward. Langkah berikutnya adalah menetapkan harga dengan memilih beberapa banyak token yang harus dimiliki partisipan sebelum menukarkannya untuk backup reinforcer. Sebelum menerapkan sistemnya, memastikan bahwa harganya akurat.
C. Perilaku blindisme. 1. Pengertian perilaku blindisme. Ada beberapa dampak dari penolakan sosial yang dialami anak tunanetra. Menurut McGrath dan Farran, bahwa anak tunanetra menjadi kaku dalam bergerak dan cenderung senang mengulang gerakan yang tidak perlu pada tubuhnya sendiri. Selain itu, muncul perilaku lain yang khas dengan tunanetra, yaitu perilaku stereotipik atau disebut juga perilaku blindis. Perilaku anak tunanetra akan berkembang dipengaruhi oleh lingkungannya. Anak-anak tunanetra tidak memiliki kesempatan untuk belajar melalui pengamatan visualnya, termasuk dalam berperilaku baik dari lingkungan yang baik juga. Perilaku blindis yang dilakukan anak tunanetra diantaranya ialah 1. Menggoyang-goyangkan tubuh, 2. Menekan-nekan bola mata, 3. Menggeleng-geleng kepala, 4. mengayun-ayunkan tangan, 5. Mengetuk-ngetuk jari tangan, 6. Menyenderkan badan. 3. Penyebab perilaku blindis. Hallahan dan Kaufman 1991 mengidentifikasikan 3 teori umum tentang penyebab terjadinya perilaku blindis, yaitu A. Kurangnya rangsangan penginderaan, anak yang mengalami rangsangan indera yang rendah seperti anak tunanetra. B. Kurangnya sosialisasi. Dengan rangsangan sensoris yang cukup pun, isolasi sosial dapat mengakibatkan individu mencari rangsangan tambahan melalui pengulangan perilaku. C. Regresi ke pola-pola perilaku yang pernah menjadi kebiasaannya bila mengalami stres. Kesimpulan, pendekatan behavioral adalah pendekatan yang menekankan pada dimensi pada kognitif individu dan menawarkan berbagai metode yang berorientasi pada tindakan untuk membantu mengambil langkah yang jelas dalam mengubah tingkah laku. Behaviorisme memandang perilaku manusia sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan luar dan rekayasa atau conditioning terhadap manusia tersebut. Aliran ini menganggap bahwa manusia adalah netral, baik atau buruk perilakunya ditentukan oleh situasi dan perilaku yang dialami oleh manusia tersebut. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.